Insyaallah kita masuk ke pertanyaan yang sudah berkumpul di sini. Yang pertama, bila kita telah melaksanakan sholat tarawih 11 rakaat yang sudah termasuk witir di masjid, apakah boleh menambah dengan tahajud lagi di rumah pada malam harinya? Ini khilaf di antara ulama. Pendapat pertama mengatakan tidak ada lagi tahajud setelah tarawih, karena tarawih sebenarnya adalah qiyam Ramadan. Sama dengan tahajud, cuman dimajukan agar minimal umat Islam ini pernah tahajud setahun sekali yang tidak pernah tahajud. Dimajukan dan dimudahkan untuk mereka, gitu kan? Ini pendapat yang mengatakan karena beranjak daripada hadis Bukhari bahwasanya Aisyah berkata Nabi SAW tidak pernah menambah lebih dari 11 rakaat. Riwayat lain mengatakan 13 rakaat karena witirnya 5 di Ramadan dan di luar Ramadan. Pendapat kedua mengatakan masih boleh lebih daripada itu. Beranjak juga dari hadis Bukhari yang lain, sholat malam 2 rakaat. Artinya tidak ada batasnya di situ. Makanya Umar bin Khattab sampai menambah sampai 23 rakaat. Tapi ulama hadis mengatakan paling tidak seseorang kalau mau melaksanakan sholat tarawih ataupun sholat malamnya, maka dianjurkan agar tidak melebihi Umar bin Khattab 23 rakaat, karena beliau termasuk khulafaur rasyidin. Dan Umar radhiyallahu anhu sangat tahu bahwasanya tidak boleh melakukan perbuatan bid'ah. Jadi itu bukan bid'ah sebenarnya, gitu kan? Karena beliau malah mengetahui ada hadis Bukhari yang lain yang berbunyi tadi sholat malam 2 rakaat dan tidak ada batasnya. Terlebih lagi waktu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi SAW, setahu saya kata Aisyah, di Ramadan dan di luar Ramadan tidak pernah mengerjakan lebih dari 11 atau 13 rakaat. Ini bukan mustahil kata ulama-ulama yang berpegang pada pendapat kedua. Ini pendapat Aisyah radhiyallahu anha yang beliau tahu pada saat Nabi sedang di rumahnya. Tapi Nabi SAW poligami, ada istri yang lain. Mungkin di rumah lain beliau kerjakan lebih, Allahu a'lam, atau lagi di masjid mengerjakan lebih, gitu kan? Karena ada beberapa riwayat yang menjelaskan bahwasanya Nabi SAW pernah juga mengerjakan sholat malamnya di masjid yang diikuti oleh Abdullah ibn Abbas, gitu kan? Dan beberapa riwayat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Yang penting tidak boleh ada witir 2 kali ya. Itu yang penting. Kalau tahajud masih khilaf. Kata Nabi SAW, la witraini fi lailah. Enggak boleh 2 witir dalam satu malam. Jadi kalau sudah witir di tarawih, kalau mau tahajud lagi enggak usah witir. Itu intinya. Pada waktu yang sangat terbatas antara azan iqamah sebelum sholat duhur dan asar, manakah yang lebih afdal? Sholat sunnah 2 rakaat atau sholat sunnah 4 rakaat tapi tanpa baca surah pendek dan iftitah? Tetap 4 rakaat. Tetap 4 rakaat lebih afdal, gitu kan? Walaupun tidak membaca surah, yang penting membaca Al-Fatihahnya. Saya ingin menanyakan perihal hadis di bawah ini. Abu Hurairah anhu mengabarkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya datang kepada kalian untuk meminang wanita kalian, hendaklah kalian menikahkan orang tersebut dengan wanita kalian. Bila kalian tidak melakukannya, maka akan terjadi kerusakan yang besar. Pertanyaan saya adalah, apa yang menjadi ukuran bahwa agama dan akhlak lelaki tersebut baik dan diridhoi? Pemahaman agama tentang masalah halal haramnya Allah. Kemudian akhlaknya secara umum, akhlak kita bisa lihat kan, misal kita lagi ngobrol sama orang, tutur katanya santun, gitu kan, perilakunya ramah, itu semua adalah akhlak, bagian daripada akhlak. Malu ya pada hal-hal yang memang semestinya tidak layak untuk diajak bicara atau dibicarakan, itu semua bagian daripada akhlak, ya, bagian daripada akhlak. Ini bab akhlak menjelaskan masalah itu. Jadi tolak ukur agama adalah makin faham agama makin bagus, gitu kan. Tapi minimal ulama mengatakan adalah orang tersebut menjaga 5 waktu sholatnya, dan dia menjaga semaksimal mungkin yang wajib, meninggalkan yang haram. Kalau ada orang yang bisa mengerjakan yang wajib, yang sunnah, meninggalkan yang haram, meninggalkan juga yang makruh, ini lebih afdal lagi, gitu kan? Itu lebih baik lagi. Fitnah dan kerusakan seperti apa yang akan terjadi? Seperti dimaksud dalam hadis. Kalau seandainya di sini ulama kasih contoh, kalau ada orang yang baik akhlak dan agamanya datang melamar, kemudian ada orang juga yang datang, kemudian tidak baik akhlaknya agamanya, cuma punya materi, punya kelebihan fisik, maka kalau didahulukan orang yang tadi, orang yang cuma materi dan fisik kelebihannya, dan ditinggalkan orang yang agama dan akhlaknya ini, maka akan terjadi kerusakan. Artinya rumah tangganya itu akan rusak nantinya. Rumah tangganya akan rusak karena tolak ukurnya bukan agama. Lalu bagaimana jika laki-laki yang baik agama dan itu datang dengan itikat ingin berpoligami? Apakah harus diterima juga? Selain di sisi lain orang tua ingin menjodohkan dengan laki-laki yang agama dan akhlaknya kurang baik. Mana yang harus diterima dan apa yang harus dijadikan pertimbangan? Ada apa dengan poligami? Memang aib? Bukan aib kok. Gitu kan?
Kalau dipertemukan antara orang poligami, akhlak dan agamanya baik dengan orang yang bujang tapi tidak baik akhlaknya, tentu poligami. Jelas jawabannya gitu kan. Tidak ada bedanya, itu agama sama, gitu kan? Itu agama sama. Tapi di sini seorang akhwat punya hak untuk menolak, nggak apa-apa. Saya mau menolak, saya tidak bisa, saya mau begini, minta kepada Allah petunjuk, nggak masalah. Itu masih ikhtiar, ya masih boleh berikhtiar pada masa seperti ini. Bolehkah seseorang menerima pinangan dan menikah dengan orang lain yang tidak dicintainya? Tidak ada tolak ukur harus cinta dulu baru nikah, gitu kan? Tidak ada dalam Islam itu. Sebab cinta itu akan lahir dengan adanya interaksi nantinya. Ada interaksi dalam rumah tangga maka akan ada cinta. Bagaimana hadapi hal seperti ini Ustaz? Papa Ana punya bisnis di bidang alat berat. Di bisnis alat berat ini banyak permainan fee untuk mendapatkan satu proyek pekerjaan. Contoh, banyak customer swasta dan pemerintah yang meminta jatah fee. Kalau kita tidak memberi fee yang diminta, maka kita tidak mendapatkan proyeknya. Papa Ana meminta Ana untuk melanjutkan bisnis tersebut. Setelah Ana masuk di bisnis tersebut kurang lebih 2 tahun, Ana menyimpulkan bahwasanya di bisnis alat berat memang tidak bisa lepas dari permainan fee. Aneh sekali Indonesia ini. Lalu Ana memutuskan untuk tidak mau join di usaha bisnis alat berat tersebut. Kemudian Ana sekarang berdagang makanan minuman lebih halal, sudah berjalan kurang lebih 1 tahun. Bagaimana menurut Ustaz? Alhamdulillah sudah ada jawabannya. Kalau emang Anda merasa syubhat, gitu kan? Sudah merasa syubhat, merasa berat, gitu kan? Maka sudah pindah lagi ke bisnis yang lain. Alhamdulillah tidak perlu saya jawab, gitu kan? Karena sudah jelas Anda menyelamatkan diri Anda dari yang haram menjadi yang halal, gitu kan? Kalau masalah bisnis yang pertama, masalah fee, kita bedakan ya. Yang diharamkan adalah rishwah, sogok menyogok. Apa itu sogok menyogok? Saya memberikan sesuatu imbalan kepada seseorang, gitu kan, untuk mendapatkan sebuah pekerjaan yang tidak layak untuk saya, nggak layak. Saya tidak layak jadi pegawai di perusahaan itu, bukan bidang saya, bukan bagian saya. Kemudian saya kasih uang supaya saya dapat. Itu namanya sogok menyogok. Bukan hak kita di situ. Tapi tidak masuk dalam sogok menyogok kalau seandainya memang bidang kita di situ, kemudian ternyata tidak bisa lagi masuk kecuali harus bayar. Itu nggak masuk sogok menyogok. Karena tidak bisa. Seperti saya kasih contoh tuh hari, kalau misalnya ada barang saya datang dari luar negeri ditahan oleh bea cukai misalnya. Bea cukai kasih syarat, datangkan surat ini, bukti ini, bukti ini. Saya datangin semua. Ternyata nggak bisa juga, ditahan. Hanya karena mereka minta duit. No, barang itu hak saya. Kalau saya nggak bayar, barang saya nggak ambil. Maka terpaksa saya bayar untuk mendapatkan barang saya. Ini nggak sogok menyogok. Dia berdosa dengan kezaliman yang dia lakukan. Saya tidak berdosa karena tidak bisa dapatkan hak saya kecuali dengan cara itu. Beda ya, perbandingkan di sini, bedakan. Jadi yang dimaksud tadi kalau fee yang dikasih itu adalah memang ini saya jadi perantaranya ya, saya minta fee-nya. Sesuatu yang wajar saja. Saya jadi perantara penjualan tanah, saya minta fee-nya ya. Saya nanti jual ini ya. Yang penting tidak ada manipulasi. Jangan, ini bukan tanah kita, saya bilang ini tanah saya. Nanti kalau transaksi sama dia, nggak boleh, bukan punya dia, itu bohong namanya, nggak boleh. Tapi dia bilang terus terang pada yang punya tanah, nanti kalau saya laku saya minta bagian saya, bisa dikasih, itu halal saja. Nggak ada masalah dalam Islam. Bila masih ada utang puasa Ramadan tahun kemarin yang belum terbayar, lalu sudah masuk puasa Ramadan, apakah boleh dibayar sesudah Idul Fitri utang puasa yang tahun lalu? Boleh saja, tapi sudah berdosa. Jadi kan sudah berdosa. Ini pernah saya ingat beberapa tahun lalu ada yang tanya saya, Ustadz, ibu-ibu terutama. Yang tanya saya, Ustadz, waktu itu kebetulan tinggal terakhir seperti ini, 4-5 hari lagi sebelum Ramadan datang gitu. Saya masih punya utang Ramadan 7 hari Ustadz. Apa yang saya harus lakukan? Saya ketawa waktu itu. Ibu, saya mau jawab apa bu kira-kira? Udah pesawatnya dua-dua sayapnya patah, disuruh saya selamatin. Gimana caranya? Kemana Anda 11 bulan yang lalu ini? 11 bulan. Kemana nanti sekarang mau Ramadan baru dilempar ke Ustadz. Ustadz gimana Ustadz? Ya nggak bisa, jawabannya adalah bayar sekarang 4 hari tersisa. Yang penting jangan puasa 2 hari menjelang puasa ya. Ramadan nggak boleh. Itu namanya hari syak. Kata Nabi SAW, kata Abdullah bin Mas'ud, siapa yang berpuasa di hari syak, ragu-ragu puasa Ramadan sudah masuk atau belum, maka dia telah bermaksiat kepada Abu Qasim, maksudnya kepada Nabi SAW. Jadi nggak boleh kita puasa di hari Ramadan sudah masuk belum ya, gitu kan? Jadi akhir Syaban. Sebelumnya kayak sekarang masih bisa 1-2 hari puasa, sisanya Anda bayar setelah Idul Fitri tapi diikuti dengan taubat. Sebagian ulama fikih mengatakan diikuti dengan bayar puasa juga di setelah Idul Fitri, diikuti dengan fidyah. Bayar 2,5 kilo beras per harinya.
Apakah diperbolehkan melakukan tarawih pada tengah malam jam 12 malam? Boleh, bebas sepanjang malam. Dari mulai habis sholat isya sampai menjelang subuh. Karena sama itu sholat tahajud sebenarnya. Apa pendapat Ustadz tentang pemilihan capres? Cawapres, tentang debat capres dan apa pilihan Ustadz? Saya tidak bisa bicara. Saya nggak pernah ikut-ikutan, mendukung siapapun, berkampanye untuk siapapun. Bagi saya adalah saya mendoakan agar Indonesia mendapatkan pemerintah yang terbaik. Siapa yang terpilih nanti kita berikan dukungan. Selama tidak berperintah maksiat kepada Allah kita dukung. Selama berbuat maksiat kita pungkiri dalam hati kita dan doakan supaya Allah memberikan kepada kita. Sabda Nabi SAW jelas, gitu kan? Kata Nabi SAW, kalau kalian dikaruniai pemimpin yang zalim, apa yang kalian telah diberikan terimalah. Apa yang kalian belum diberikan minta kepada Allah. Sesungguhnya ajal mereka sangat dekat. Artinya mereka akan meninggal nanti, nggak akan kemana-mana, gitu kan? Sampai di kapan kezalimannya? Akan sampai pada ajalnya sendiri. Ya tentu kita berharap mudah-mudahan Allah SWT memberikan Indonesia yang terbaik. Ya saya sarankan penanya ini bisa download di YouTube, ada ceramah saya itu kriteria pemimpin 2,5 jam saya ceramah. Yaitu bagaimana syarat-syarat pemimpin dalam Islam, bagaimana pentingnya pemimpin, bagaimana nasihat-nasihat saya untuk para pemimpin dan juga yang lainnya gitu. Ini apa hukumnya asuransi? Sudah sering saya jawab ya. Mohon maaf saya tidak jawab lagi ini. Ya, sudah sering saya ulangin. Apa hukumnya vaksin? Jadi bisa download di internet, di YouTube banyak ceramah saya tentang asuransi. Ini sudah saya syaratkan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Apa hukumnya vaksin apabila di dalam vaksin tersebut terkandung zat yang haram dan tidak ada zat lain yang bisa menggantikannya? Dan apabila tidak divaksin kemungkinan bisa terjangkit penyakit tersebut tidak akan sembuh. Contoh vaksin polio dan vaksin meningitis. Jadi sudah saya sering bahasakan, ya sering saya bahasakan. Ini bahasa saya pribadi ya. Saya nggak bahasakan siapapun ustadz-ustadz atau dai-dai. Sesuai dengan apa yang saya fahami dari dalil-dalil yang pernah saya pelajari dari para ulama kita. Pertama sekali, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menjadikan kesembuhan kita pada hal yang diharamkan. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada bahan-bahan yang diharamkannya. Tidak bisa anda sembuh kecuali disuntikan lemak babi ini. Nggak boleh, haram. Nggak bakal sembuh tuh, bakal jadi tambah masalah lagi buat anda. Nggak bisa memang, gitu kan? Kemudian jangan pernah menebak-nebak masa depan. Nggak boleh. Kalau nggak disuntik nanti kemungkinan kena ini. Itu kan kemungkinan. Ya, bisa saja tidak, bisa iya bisa tidak. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam hadis Bukhari pernah mau masuk dalam satu wilayah di zaman khilafahnya beliau, di sana ada penyakit kusta, gitu kan? Lalu beliau berhenti, tahan semua pasukannya, jangan masuk dulu, tunggu sebentar, kita cari dulu. Apa Nabi SAW pernah sampaikan berita enggak? Ada beberapa sahabat bilang, ya Amir Mukminin untuk apa takut? Masuk aja. Kalau Allah takdirin sakit ya sakit, kalau enggak ya enggak apa-apa, terima aja, masuk aja. Artinya terabas aja enggak apa-apa, gitu kan? Kata Umar tidak. Saya lari dari takdirnya Allah ke takdir Allah yang lain. Kita masih dikasih kesempatan ikhtiar kok. Bisa saja justru Allah tahan kita. Oh di sana ada penyakit, sana ada badai, sana ada banjir. Ya tiba-tiba berhenti, jangan deh lewat sana. Itu bisa saya peringatan dari Allah kan. Justru berhentinya itu adalah peringatan dari Allah. Ternyata betul. Beberapa sahabat sempat masuk, mereka meninggal kena penyakit itu. Kemudian Umar bin Khattab setelah mereka masuk baru ada seorang sahabat yang mengatakan, saya dengarkan Rasulullah SAW bersabda, kalau kalian dengar kusta kena di sebuah wilayah jangan kalian masuk, dan kalau kalian sudah dimasuk di dalam jangan kalian keluar. Kata Umar, alhamdulillah yang telah menyelamatkan saya. Artinya kita punya ikhtiar. Jangan tebak-tebak. Ini kalau tidak disuntik nanti malah bisa begini. Siapa yang bilang? Enggak ada. Alhamdulillah banyak buktinya. Mohon maaf saya bahasakan ini. Anak-anak saya coba jauhkan dari vaksin. Tidak ada masalah buat saya. Anak-anak saya tidak ada masalah, gitu kan? Contohnya, pada saat saya dengar ada syubhat, saya tinggalkan secara pribadi. Tapi saya tidak iklankan ini, karena saya tidak pernah buktikan langsung, minimal itu masuk dalam bab syubhat. Dan Nabi SAW mengatakan, siapa yang meninggalkan hal syubhat, maka dia telah menyelamatkan kehormatan diri dan agamanya. Bila kita berada di tempat kerja dan masih masuk waktu sholat, namun tidak bisa sholat berjamaah karena tidak ada orang lain yang sholat tepat waktu, manakah yang lebih baik, sholat di awal waktu namun tidak berjamaah, ataukah sholat menunggu orang lain sehingga dapat berjamaah? Apa sajakah kondisi yang bisa menggugurkan kewajiban sholat berjamaah bagi laki-laki? Tetap sholat. Kalau tidak ada orang yang datang, tetap sholat. Karena kita nggak tahu kan, tidak ada prediksi. Mungkin saja nanti jam 2 siang baru ada orang masuk sholat. Masa kita mau nunggu dari jam 12 kan tidak mungkin. Sholat aja, kalau kita sudah lihat, beri durasi. Sebagian ulama mengatakan durasi yang paling baik itu adalah 15 menit sampai setengah jam maksimal, gitu kan.
sebagaimana sering diterapkan oleh para ulama di Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah, itu 15 sampai setengah jam waktu antara azan dan iqamah, gitu kan, supaya tetap terhitung awal waktu. Kalau memang pada saat itu sudah tidak ada, boleh. Ataukah bolehkah duhur jam 12 lewat 5, lalu saya azan, saya sholat sunnah, nunggu sampai 10 menit tidak ada orang datang, bolehkah saya sholat? Boleh, kecuali kalau ada tempat sholat berjamaah yang dekat, Anda pergi ke sana. Tapi kalau tidak ada, jauh, sholat aja, afdal, nggak apa-apa. Walaupun nanti setelah kita selesai sholat, nanti ada orang datang, itu nggak masalah, karena kita tidak pernah tahu kan. Kecuali kalau ada orang lagi wudhu, sengaja, nggak apa-apa deh, saya mau sholat sendiri. Padahal tinggal tunggu dia 5 menit wudhu kan, nggak apa-apa, tunggu aja dulu, biar berjamaah. Bagaimana kita tahu bahwa kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Apakah ada ciri-cirinya? Nggak ada ciri, sudah saya katakan, dan tidak ada tandanya, karena Anda dan saya pasti akan lalui Lailatul Qadar, nggak mungkin tidak. Cuma siapa yang dapat taufik beribadah pada saat itu, karena malam-malam ganjil ini akan kita lalui selama kita hidup kan. Siapapun dia, muslim atau kafir, semua akan lalui. Tinggal siapa di antara muslim-muslim ini yang dapat taufik dari Allah ya untuk melakukan perbuatan. Lebih afdal mana, membuka puasakan saudara terdekat atau orang lain? Mana pahalanya yang lebih besar? Ataukah sama saja pahalanya? Tentu kerabat lebih besar pahalanya. Setiap kita bersedekah untuk kerabat lebih besar. Ya kata seorang sahabat, ya Rasulullah, saya bersedekah untuk kerabat saya dan saya bersedekah untuk orang lain, mana lebih besar pahalanya? Kata Nabi SAW, kalau kau dahulukan kerabatmu, kau akan mendapatkan 2 pahala. Pahala silaturahimnya dan pahala ya sedekahnya. Sama dengan buka puasa juga begitu. Tapi sekarang kan tidak mungkin semua kerabat kita bisa fokus. Mungkin masjid dekat rumah lebih membutuhkan dan seterusnya, tergantung keadaan. Intinya membuka puasakan orang yang jadi target. Bagaimana baiknya Ustaz, kita ingin niat i'tikaf, tetapi terkadang dalam waktu kerja atau jam kerja. Minta sarannya dan solusinya. Malam hari, Anda pulang kerja, bawa baju, apalagi kalau yang masih bujang tidak berumah tangga, atau mungkin sudah berumah tangga bisa bawa keluarganya. Pulang kerja, kayak di Indonesia kan kita masih kerja. Sepakat sama istri, nanti weekend ya, Sabtu Ahad atau Jumat Sabtu Ahad kita nginap di masjid ini misalnya. Udah datang aja ke sana, bawa pakaian i'tikaf malam itu. Kan gitu di 10 akhir Ramadan. Kalau bisa tiap malam malah lebih bagus, ajak keluarga nginap sama-sama, gitu kan? Kalau yang biasa saya kerjakan sih, saya datangnya mungkin maghrib, kemudian duduk sampai isya, tarawih, habis tarawih duduk sampai menjelang subuh. Habis sholat subuh saya balik, gitu kan? Karena ada kegiatan. Minimal saya sudah i'tikaf 1 malam misalnya. Besok malam kita lakukan lagi hal yang sama. Tentu lebih afdalnya setiap saat ya, 24 jam kita di masjid. Tapi tergantung sudah situasi kita. Ini saya sarankan tidak usah bilang salam sejahtera ya. Assalamualaikum saja. Sini ada assalamualaikum, ada salam sejahtera. Ini salamnya orang non muslim. Jadi cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah lelaki lajang dan dengan usia siap menikah. Akhwat nih, ada iklan. Saya telah mengenal seorang perempuan dengan baik selama lebih 3 tahun. Di penghulung tahun ketiga ini saya mengungkapkan keseriusan saya, tapi dia mengatakan bahwa memiliki satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu mengikuti pengajian LDII. Karena itu saya syarat mutlak jika ingin menikahi seorang wanita LDII. Saya mencoba mencari tahu apa itu LDII, banyak kabar tidak baik yang saya dengar tentang hal itu. Saya sering beberapa kali beragu argumen dan bertanya apa perbedaan LDII dengan pengajian yang kebetulan saya ikuti di beberapa majelis taklim. Dia hanya menjawab, ikut ngaji saja dulu maka akan tahu. Bagaimana menurut Ustaz, apakah Ustaz pernah dengar sebelumnya? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Allah musta'an ya. LDI ini salah satu ya yang aliran menisbatkan diri ke Islam. Mereka menisbatkan diri ke Islam, tapi banyak sekali penyimpangan, gitu kan? Penyimpangan yang mendasar yang terjadi itu mereka memiliki baiat kepada pimpinannya dan mengatakan bahwasanya harus itu baiat. Padahal baiat ini istilah dalam syariat untuk pemimpin ya, negara. Khalifah, raja, dan bukan lembaga. Sisi yang lain mereka menganggap orang lain selain mereka itu najis. Kalau kita sholat di masjidnya bukan kelompoknya dicuci. Masuk ke dalam rumahnya juga begitu. Dianggap kelompok-kelompok ini tidak benar. Referensi yang digunakan juga tidak jelas. Dan cukup banyak ya. Saya sarankan mungkin lebih baik melihat, coba tinggal di share saja ya di YouTube itu tentang ceramah-ceramah para ulama berhubungan dengan masalah kelompok ini dan akan lebih jelas bagi Anda nantinya. Bagaimana hukum puasa untuk wanita yang sedang hamil, wajib atau sunnah dan menyusui? Kalau dia mampu maka lebih baik. Kalau dia tidak mampu, sekarang pendapat terakhir ulama mengatakan wanita sudah tidak wajib lagi puasa
Kalau dia memang hamil dan tidak tahan ya, tidak tahan, bukan hanya sekedar hamil, memang dia tidak tahan, kalau dia tidak makan maka berbahaya bagi janinnya misalnya. Tapi kalau saran saya, Allahu alam, saya lebih cenderung dengan pendapat ulama yang mengatakan tetap puasa dengan cara dia mengkonsumsi sahur yang cukup dan buka puasa yang cukup, gitu kan? Saya sering bahasakan pada keluarga saya begitu. Kalaupun lagi hamil, coba makan sahur yang cukup, minum susu yang bagus, makan nutrisi yang cukup, buka puasa juga tepat waktu, insya Allah tidak ada masalah. Dan itu alhamdulillah hasilnya juga tidak masalah, beberapa ikhwah juga praktekin tidak masalah. Jadi tergantung niatnya atau sugestinya, bagaimana dia bisa nggak, gitu kan? Tapi sekali lagi ada pendapat ulama kalau tidak tahan jangan dipaksain dan cukup nanti dibayar dengan puasa atau kalau tidak bisa juga cukup dengan fidyah. Jika wanita tersebut tidak berpuasa maka apakah cukup membayar fidyah? Sudah saya jawab ya. Bolehkah sholat tahajud setelah sholat tarawih dan witir? Sudah saya jelaskan. Bolehkah sikat gigi saat sudah imsak? Boleh, nggak masalah. Nabi SAW itu tetap bersiwak walaupun di tengah hari. Pada saat setiap mau sholat, puasa atau tidak puasa, beliau selalu sikat gigi. Itu sebenarnya dengan zaman dulu menggunakan siwak ya. Jadi nggak ada masalah. Yang penting jangan ada ketelan ya, yang disengaja dari air yang dipakai gitu. Di mana posisi sunnah sujud sahwi? Ini sudah saya jelaskan tadi. Istri saya selalu hamil dan mabuk setiap bulan puasa. Bagaimana ya? Mudah-mudahan mabuknya mabuk positif ini ya. Karena istilah mabuk ini saya nggak ngerti. Istri saya selalu hamil dan mabuk setiap bulan puasa. Bagaimana ya? Maksudnya bagaimana ini puasa atau tidak ya? Nggak usah puasa kalau memang tidak tahan, gitu kan? Ini berarti kondisinya dia tidak memungkinkan. Cukup dia ya buka puasa, nanti dia ganti dengan setelah Lebaran. Kalau tidak bisa diganti dengan fidyah. Ini masih umum pendapat ulama. Kalau awal Ramadan saja sudah beda, bagaimana dengan malam ganjilnya? Saya sudah katakan tidak perlu ada perselisihan dan subhanallah saya sering sampaikan nasihat saya kepada teman-teman yang menggunakan hisab ini. Sering saya sampaikan ya, tanpa harus fokus ke lembaganya. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih, sumu li ru'yatihi wa aftiru ru'yatihi. Berpuasalah dengan melihat bulan dan berbuka puasalah dengan melihat bulan. Maksudnya puasa Ramadan nanti akhir Sya'ban lihat bulan. Dan nanti kalau mau lebaran Idul Fitri lihat bulan. Fa in gumma alaikum fa'atimmu ats-tsalatsin. Kalau tertutup bagi kalian lengkapkanlah 30 hari Sya'ban. Kalau misalnya 29 Sya'ban belum kelihatan besoknya Ramadan, atau lengkapkanlah puasa Ramadan 30 kalau belum kelihatan 1 Syawal di akhir atau di 29 Ramadan. Itu diperintahkan Nabi SAW. Lihat. Terlebih daripada itu lagi kita punya lembaga MUI yang maksudnya yang dianggap sah oleh pemerintah dalam keputusan menunjukkan awal Ramadan atau akhir Ramadan, gitu kan? Dan di MUI sudah ada lembaga-lembaga ormas Islam. Cukuplah itu, jangan membuat umat bingung, gitu kan? Karena ini harus puasanya 2 kali, lebarannya 2 kali jadi bingung. Dan itu cuma di Indonesia loh. Di Malaysia nggak gitu, Thailand nggak gitu, Filipina nggak gitu, cuma negara kita saja, gitu kan? Mestinya harus umat ini disatukan kepada satu titik. Apalagi memang pemerintah bentuk sebuah tim tadi MUI itu memang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Itu yang maksud saya. Jadi lebih baik ikut pemerintah puasanya dan buka puasanya. Jadi nggak usah bingung dengan keadaan yang ada. Buat para imam masjid hendaknya memberikan penjelasan kalau dalam satu sholat rakaat ada sujud tilawah. Baik, mungkin susah ya imamnya kalau menyampaikan sebelum sholat saya mau baca ayat sujud ya. Karena kita tidak tahu, jadi imam itu saya pun kadang-kadang jadi imam saya nggak tahu kapan saya baca sujud tilawah, kapan saya baca ayat tilawah. Karena setelah Al-Fatihah baru baca ayat ini deh. Kita baca ternyata ada sujud, gitu kan? Justru Anda makmumnya yang harus tahu, bukan imamnya. Makmum harus tahu setiap ada kata sujud, sujud. Kalaupun tidak mengerti, lihat imam sujud, ikut saja sujud, kan selesai, nggak ada masalah. Ya, kalau imamnya disuruh iklan, kesian imam. Pakai mic dulu sebelum maaf ya, saya mau baca sujud sahwi gitu. Atau sujud tilawah, nggak mungkin gitu kan. Istri saya sudah dari tahun 2004 semenjak menikah tidak puasa karena hamil dan menyusui dan selama itu pula bayar fidyah. Bagaimana hukumnya? Sudah saya jelasin tadi. Insya Allah bisa ya, tidak ada masalah. Tapi masya Allah dari 2004 sampai 2014 10 tahun. Berarti anaknya sudah 10. Masya Allah. Luar biasa nih. Pak Yoyo harus belajar. Mohon maaf jemaah, saya sering bercanda sama Pak Yoyo karena Masya Allah, kalau dulu Pak Yoyo biasa dilihat di sinetron di TV, sekarang Anda bisa lihat di Al-Azhar nih. Sudah di majelis taklim. Mana yang lebih afdal dan utama dalam sholat sunnah? Apakah yang dikerjakan 2 rakaat atau dikerjakan 4 rakaat per rakaat? Tetap 2 rakaat.
Tetap 2 rakaat, karena Nabi SAW mengatakan masna masna, 2 rakaat 2 rakaat, itu lebih afdal. Pada saat tidak haid, muncul flek darah, apakah saat itu kita masih boleh ibadah sholat dan ibadah lainnya? Tergantung fleknya kapan nih. Saya sudah sering bahasakan kepada akhwat kita, dan sering saya bawain buku kan tentang haid dan nifas tuh, selesai istihadhah. Harus dipelajari itu bukunya, yang kecil. Jadi kalau misalnya jadwal Anda rutin setiap bulan 7 hari haid, kemudian tanpa ada penyebab ya, bukan karena suntik KB, bukan karena perubahan hormon, karena minum obat tertentu, memang normal, tapi tiba-tiba bulan di umur kesekian, tiba-tiba jadi 8 hari atau 9 hari, lebih 2 hari, dan itu cuma flek darah, berarti itu istihadhah. Tetap wajib mandi dan ibadah yang lainnya dikerjakan. Tapi kalau sudah habis melahirkan, ada perubahan tanggal, ya ada perubahan hormon, ada minuman obat yang diminum berubah, itu lain, ikuti perkembangannya. Intinya kita ambil yang paling rutin haidnya berapa hari, lebihnya dihitung istihadhah. Apakah kita masih boleh sholat malam jika sebelumnya sudah sholat tarawih? Sudah saya jelasin. Jika imam sholat tarawihnya 23 rakaat, tapi kita hanya ingin sholat 11 rakaat, kira-kira seperti apa teknik sholat berjamaahnya? Ikut saja 10 rakaat bersama imam, gitu kan? Kemudian nanti Anda pulang ke rumah sholat witir aja 1 rakaat. Jadi boleh ya kita sholat dengan beda niat sama imam. Beda niat, boleh. Tergantung kondisi. Misal pada saat imam lagi niatnya masih sholat tarawih, kita sudah sholat witir niatnya, boleh, nggak apa-apa. Bahkan boleh kalau imam lagi sholat duhur atau sholat asar misalnya, kita belum sholat duhur, kita niat sholat duhur jadi berjamaah sama dia, boleh, beda niat, gitu kan. Yang penting tidak menyelisih imam dari gerakan, gitu kan. Itu maksudnya. Apakah seorang yang sudah diberikan hukuman di dunia atas dosa yang telah dilakukannya, maka tidak akan diberikan hukuman lagi di akhirat? Misal seseorang yang telah diberikan hukuman rajam atas perbuatan zina di dunia, maka di akhirat tidak akan dihukum lagi. Apakah seperti itu, Ustaz? Baik, kalau yang dilakukan adalah hukuman Allah seperti hudud tadi ya, pencuri dipotong tangannya, gitu kan? Maka itu sudah melepaskan dia dari hukuman mencurinya, sudah lepas di akhirat. Tapi dosa-dosa lain masih tidak, kecuali dia taubat, gitu kan? Kalau hudud ya. Tapi kalau misalnya hukumannya selain hukuman Allah, seperti hukuman penjara misalnya, maka ini ulama mengatakan dia tidak lepas dari hukuman Allah di akhirat kecuali dia taubat. Kalau dia taubat sebelum meninggal, baru tidak ada hukuman di akhirat. Tapi kalau dia tidak sempat taubat, seorang pencuri, tidak dipotong tangannya tapi hanya dipenjara, dan dia juga tidak taubat, di akhirat tetap dihukum hukuman dari mencurinya itu. Apa hukum membaca zikir Wirdul Latif plus Yasin? Apa ini? Kalau pagi, serta membaca Ratibul Ahdad plus Yasin setiap sore. Zikir-zikir tersebut dari Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Apakah sesuai syar'i sunnah? Saya pernah lihat ya, Wirdul Latif itu pernah saya lihat, pernah saya cek, pernah saya ikutin. Jadi ada di antara zikir-zikir memang yang sesuai dengan sunnah, ada. Ada juga zikir-zikir yang memang doa-doa dibuat oleh beliau, dan itu bukan salah, tidak salah. Tetapi yang salah adalah kalau seandainya orang sengaja merutinkan pada waktu tertentu dengan meninggalkan pada saat itu ada ibadah khusus. Misal zikir pagi sore, ini kan pagi dan sore. Ada zikir pagi sore yang Nabi SAW perintahkan kan, mesti itu yang dikerjakan, gitu kan. Tapi kalau zikir-zikir tertentu dikarang oleh sebagian ulama-ulama tertentu, kemudian zikir itu sesuai dengan sunnah. Misal beliau membaca astagfirullah 100 kali karena Nabi SAW bersabda begini, membaca subhanallah bihamdi subhanallahil azim, maka pahalanya lebih berat kali 2 kalimat cinta Allah oleh Allah berada di hari kiamat dan mudah diucapkan oleh lisan. Kalau mau dapat pahala ucapkan 100 misalnya. Kalau orang mau amalkan begitu saja, dia amalkan bukan karena sebuah penekanan pada waktu tertentu, gitu kan? Hanya sekedar dia melakukan itu boleh-boleh saja. Karena memang ada hadis-hadis yang menuntunnya, gitu kan. Jadi ini bisa saja, tidak ada masalah, tidak melanggar syar'i kalau memang tidak dilakukan hal-hal yang melanggar sunnah. Seperti misalnya ada perbuatan tadi zikir pagi sore sunnah, atau zikir-zikir ini ditarik untuk dibaca di kuburan misalnya. Nah ini baru melanggar sunnah, karena Nabi SAW tidak pernah berzikir di kuburan. Pernah saya jelaskan kan, Nabi SAW tidak pernah baca Yasin di kuburan, tapi kalau dia baca berarti dia melanggar sunnah. Walaupun baca Yasinnya adalah ibadah kepada Allah SWT, kan itu ibadah, baca Quran ya. Tapi untuk menarik sebuah ibadah ke ibadah yang lain, butuh penyambung dalil. Ziarah kubur ibadah, baca Quran ibadah.
Mau ditarik baca Quran di kuburan, cari tahu dulu. Nabi SAW pernah nggak baca Quran di kuburan? Cari dalil. Kalau ada silahkan kerjakan. Kalau nggak ada jangan dikerjakan. Ternyata Nabi SAW tidak pernah baca Quran di kuburan, dan yang ditemukan adalah Nabi SAW mendoakan dan memberikan salam kepada si mayit. Udah cukup, kita doain aja. Doain sampai lama nggak masalah. Ampuni, rahmati, ya Allah, dan seterusnya kita doain segala macam doa, silahkan. Itu bebas. Tapi kalau sudah membaca Al-Quran, membaca wirid-wirid tertentu yang Nabi SAW tidak pernah contohkan, maka sebaiknya dijauhi. Karena kita sudah punya Nabi Muhammad SAW yang menuntun kita. Saya seorang konsultan IT. Saya bekerja membuat sistem secara umum. Kemudian sistem tersebut dijual dan ternyata pembeliannya adalah distributor bir. Maka saat ini saya menyempurnakan sistem tersebut agar bisa memenuhi kebutuhan perusahaan distributor bir tersebut. Bagaimana hukum pekerjaan saya? Umumnya pekerjaan Anda tidak salah. Umumnya tidak salah. Tapi sudah sangat wajar seorang muslim menyortir, gitu kan? Menyortir ya, kemana hasil karya dia tertuju. Kalau kita terlibat dalam perusahaan bir tadi, ya kata Nabi SAW, orang yang menyaksikan, orang yang membawa, orang yang membeli, orang yang menyiapkan, dan orang yang minum, semua kena laknatnya Allah. Khamr nih, khamr. Gitu kan, bahkan ada tambahan riwayat mengatakan, dan juga syahidai, yang menjadi saksinya. Kan gitu, perantara saja. Nah, Anda di sini sekarang masuk dalam hal satu poin itu. Tentu saya sarankan ya untuk tidak menyambungnya ke perusahaan itu ya. Ini Allah alam yang saran saya. Kalau Anda bilang saya soalnya tidak kerja di situ, saya cuma kerja, saya cuma pegawai. Ya, coba cari pegawai yang lain, minta proyek yang lain untuk perusahaan yang lain misalnya. Kalau nggak bisa juga Allahu alam, rezeki biadillah. Jawaban saya. Kalau Anda bertanya kepada saya, mohon maaf, tolong saling menghormatin. Jawaban saya adalah Anda keluar dari situ. Tapi kalau Anda nggak mau juga silahkan, itu hak Anda gitu kan. Karena ini pertanyaan dilemparkan kepada saya, maka saya juga punya hak untuk menyampaikan saran. Diterima tidak diterima nggak masalah gitu kan, itu hak Anda gitu. Baik. Lailatul Qadar sejak terbenam matahari hingga terbit fajar. Apakah berarti semua muslim yang melaksanakan sholat isya pada malam tersebut pasti dapat pahala 1000 bulan? Singkatnya, karena rentang waktunya panjang, pasti semua muslim dapat mengerjakan ibadah itu. Ya pasti, pasti. Jangan ditambah lagi pertanyaannya. Sini juga ada ya? Sudah ya? Terutama yang mau nikah-nikah jangan nanya dulu nih, mau Ramadan. Ini kalau sudah tanya masalah nikah terus nih. Baik, apakah boleh menjalankan sholat sunnah tarawih sendiri karena tidak bisa ikut sholat berjamaah? Boleh, itu kan sholat sunnah. Boleh, sunnah sholat sendiri boleh, kan gitu. Sholat berjamaah boleh. Kalau tarawihnya dan qiyamul lail memang ada, termasuk ibadah sunnah yang boleh berjamaah itu sholat tahajud dan sholat witir kan. Termasuk di antara tarawih itu boleh, nggak ada masalah. Tadi pertanyaan sebelumnya belum saya jawab ya, apakah semua muslim dapat pahala? Jawabannya iya. Karena memang Lailatul Qadar itu terhitung, malam dalam Islam itu terhitung dari maghrib. Maka mulai sholat maghribnya, buka puasanya, dia sholat tarawihnya, dia sholat isyanya, semua dapat. Semua dapat, gak masalah. Sebelum berniat ihram, kita disunnahkan mandi besar. Apakah boleh menggunakan sabun dan sampo yang berbau wangi pada waktu atau pada saat mandi itu? Kalau tidak boleh, bagaimana hukumnya umroh saya jika dahulu saya melakukan tersebut? Boleh, nggak masalah. Sunnah memang kalau orang mau berihram itu mandi, sunnah ya. Kemudian sunnah juga mencukur bulu kemaluan, mencukur bulu ketiak, mencukur kumis bagi laki-laki, memotong kuku, itu semua sunnah. Bolehkah saya menggunakan sampo dan sabun? Boleh, nggak masalah. Pada saat kita belum berihram ya. Kapan dilarang memakai wangi-wangian? Kalau sudah berihram dan sudah niat. Sudah niat. Tapi sebelum niat nggak masalah. Bolehkah kan ihram dicuci dengan pewangi? Boleh. Yang tidak boleh sudah ihram, sudah niat, semprot minyak wangi, itu nggak boleh. Karena yang dilarang kalau sudah diniatkan, ya sudah pakai ihram, itu yang tidak boleh. Bila kita ragu-ragu tentang jumlah putaran tawaf yang sudah diselesaikan, apa yang harus dilakukan Ustaz? Apakah sama dengan ketika ragu-ragu mengenai sholat rakaat, mengambil jumlah terkecil? Jawabannya iya, betul. Jadi kalau kita ragu 6 atau 7 ya, kita kembali ke 6. Gitu kan, sama dengan sholat. Ulama fikih sepakat dengan masalah itu.
Karena kata Nabi SAW, siapa yang kurang jumlah rakaatnya, maka sebaiknya dia memilih jumlah yang lebih sedikit. Misal 4, ya, dia sholat 4 atau 3 ya, pilih 3. Kata Nabi SAW, kalau dia pilih jumlah lebih sedikit dan ternyata dia dicatat oleh Allah lebih, karena dia lebih, misalnya jadi 4, misalnya 4 jadi 5 karena dia tadi mengurangi 1 rakaat, maka dia telah mendapatkan target yang diinginkan 4 rakaat. Tapi kalau dia kurangin, misal 4 rakaat atau 3, 4 aja deh. Lalu dia salam, ternyata sholatnya baru 3 rakaat, maka dia kekurangan dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dianjurkan memilih yang lebih sedikit. Tadi ketika sholat berjamaah saya salah menyangka gerakan sujud sejadah atau sujud tilawah ya sebagai ruku, sehingga saya 2 kali ruku. Ini bagaimana Ustaz? Tidak ada masalah, Anda dimaafkan oleh Allah insyaAllah sementara atau selama Anda memang tidak tahu hukumnya. Lain kali kalau lagi sholat imamnya mengatakan ada kalimat, itulah fungsinya kita khusyuk dalam mendengarkan ayat ya. Kalau setiap ada kata-kata fasjud waqtarib ya, kata-kata sujud itu berarti sudah memang disuruh sujud. Ya disuruh sujud. Nah kalau imam sujud saja, apalagi kalau semua orang lagi sujud di sebelah Anda juga, Anda ikut aja sujud. Nanti berdiri kemudian dilanjutkan ayat. Termasuk ulama bilang kalau seandainya ada orang tidak tahu hukum, dia lagi sholat kemudian imamnya baca sujud tilawah, kemudian imamnya sujud, makmum sujud, dia tidak tahu, atau mungkin dia lagi menghayal, dia nggak tahu, pas dia buka matanya misalnya atau dia lagi sadar, ternyata orang-orang sudah bangun dari sujud tilawah. Apa yang dia harus lakukan? Dia sujud seketika pada saat itu, walaupun sendiri. Dia sujud sebentar lalu dia berdiri, lanjutkan sholat bersama imam, karena itu disunnahkan, ditekankan sekali. Sholat apa hukumnya dan kafarahnya suami istri berhubungan intim di saat sedang puasa, di luar Ramadan, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah. Itu contohnya Senin Kamis. Kalau puasa wajib, ulama Allahu alam yang paling kuat mengatakan sama dengan puasa Ramadan. Dia harus memberikan makan minimal 60 orang miskin. Ya, kalau puasa wajib ya, karena hukumnya sama dengan puasa Ramadan. Kalau puasa sunnah Senin Kamis nggak ada kafarahnya. Karena sunnah itu boleh dibatalin sama dia, terserah dia. Jadi pada saat dia berhubungan biologis berarti dia sedang membatalkan puasa sunnahnya kan, nggak ada kafarah, nggak ada masalah. Sama kita lagi sholat sunnah tiba-tiba berhenti nggak mau sholat sunnah, itu boleh saja nggak berdosa. Tapi kalau sholat wajib nggak boleh, harus ada alasan syar'i untuk memberhentikannya. Ustadz, untuk akhwat lebih baik sholat tarawih di rumah atau di masjid? Di rumah boleh, di masjid boleh. Tapi kalau lebih afdal tetap di rumah, gitu kan? Lebih utama mana Ustaz? Untuk akhwat datang ke majelis ilmu atau baca Al-Quran? Dua-duanya utama. Dua-duanya baik, gitu kan? Kalau mana lebih utama, tentu lebih didahulukan majelis ilmu. Kenapa? Karena membaca Al-Quran bisa setiap saat kan? Majelis ilmu tidak bisa setiap saat. Mungkin sudah bubar majelis ilmunya, maka dia baca Al-Quran, padahal Al-Quran bisa dibaca setelah majelis ilmu selesai. Lebih baik majelis ilmu, Allahu a'lam. Jika berada di Mekah, umrah atau haji, untuk akhwat lebih utama sholat di Masjid Haram, Masjid Nabawi atau sholat di hotel. Melihat akhwat lebih utama sholat di rumahnya. Khusus di sini pendapat ulama, kalau di Mekah dan di Madinah dan orang itu bukan penghuni haramain, sholatnya di masjid. Kayak kita memang datang dari jauh karena fadilah yang 100.000 tadi dan 1.000 itu. Tapi kalau orang penghuni dasarnya di Madinah, tetap lebih afdal di rumahnya, gitu kan? Walaupun dia boleh ke masjid. Karena waktu Nabi SAW sebutkan tentang afdaliyah perempuan sholat di rumah, itu di mana? Di Madinah, gitu kan? Untuk para sahabiat yang mendengarkan. Tapi ada juga sahabiat yang sholat di masjid, Nabi nggak larang. Tetap lebih afdal di rumah, nggak ada masalah. Lebih utama mana Ustaz jika berada di masjid? Untuk puasa Syawal, lebih utama puasa Syawal atau bayar utang puasa terlebih dahulu? Lebih afdal bayar utang dulu. Bayar utang puasa dulu. Karena membayar utang puasa ini, jadi ada hadisnya kan begini. Siapa yang puasa Ramadan sebulan penuh, kemudian ditambah dengan 6 hari bulan Syawal, sunnah, Syawalnya 6 hari ini boleh cicil ya, boleh Senin Kamis, boleh 6 hari berturut-turut, yang penting selama bulan Syawal. Maka pahalanya sama dengan puasa setahun. Syaratnya apa? Puasa Ramadan sebulan penuh diikuti 6 hari bulan Syawal. Kalau ada orang, misal akhwat atau ikhwah, laki-laki atau perempuan, dia punya utang Ramadan 2 hari misalnya. Lalu selesai lebaran, bulan Syawal dia mau puasa dulu 6 hari deh. Utang Ramadannya nggak dibayar dulu, boleh kah? Boleh, nggak masalah. Tetapi selama dia belum bayar 2 hari utang wajib Ramadannya, belum dicatatkan baginya pahala setahun. Karena syaratnya harus lengkap dulu Ramadannya.
Makanya kalau lebih afdal mana kata ulama, lebih afdal bayar utang dulu, baru dibayar Syawalnya, baru dipuasakan Syawalnya. Jadi dia langsung dapat pada satu catatan pahala 1000 atau 1 tahun pahala puasa. Saya bekerja mendesain pameran dan event. Dalam pameran dan event ada penari, penyanyi, wanita yang terbuka auratnya. Apakah uang yang saya hasilkan dari pekerjaan itu halal? Syubhat. Karena bisa saja eventnya juga bukan itu kan. Bisa saja eventnya tidak harus perempuan tampil. Mungkin event yang lain. Mungkin event ceramah. Mungkin event ini. Mungkin event itu banyak. Jadi umumnya pekerjaan itu tidak haram. Tapi seperti tadi kasusnya orang bertanya. Masalah dia IT, menjual IT sebuah program. Atau memperbaiki sebuah program di perusahaan bir misalnya. Maka itu perusahaan yang haram, tidak boleh. Berarti ada keterlibatan kita di situ kan. Jadi usahakan dijauhi ya acara-acara seperti ini misalnya. Ya itu saran saya ya. Mohon maaf sekali lagi saya ulangi. Karena Anda lempar pertanyaan kepada saya memberikan jawaban. Tidak harus Anda terima. Boleh Anda terima, boleh tidak. Tapi kalau Anda bertanya kepada saya, saran saya jauhkan diri dari hal yang syubhat. Minimal syubhat gitu kan. Atau memang Anda tetap mau pada profesi itu dengan cara melakukan event-event yang tidak ada pelanggaran syar'inya. Memang sudah begitu. Bayaran pekerjaan saya adalah dihitung per proyek. Saya biasanya langsung potong 2,5% untuk zakat mal. Karena kalau tunggu 1 tahun takut uangnya dipakai tidak tertabung. Apakah boleh membayar zakat dengan sistem ini? Itu bukan zakat, namanya sedekah. Itu sedekah dari Anda. Kalau zakat memang tidak usah khawatir. Haul 1 tahun, Ramadan ke Ramadan. Udah. Misal Anda sekarang ini yang hadir belum pernah niat haul. Karena syarat zakat ada haul dan nisab. Haul. Belum pernah niat haul nih. Belum pernah niat untuk 1 tahun pengumpulan harta. Sekarang ini boleh Anda niatkan. Malam ini juga. Ramadan tahun lalu saya mulai hitung haul saya deh. Nanti Ramadan ini begitu masuk. Anda seperti orang tutup buku. Apapun pendapatan kita selama setahun ini. Ada warisan, ada keuntungan, ada rugi, ada apa semua. Lihat pada saat Ramadan. Itu harta saya yang terkumpul yang mana. Dipotong utang dan tidak masuk dalam kebutuhan. Kalau kebutuhan pokok itu dikeluarkan. Sisanya berapa? Sampai nggak nisab 85 gram emas. Kalau sampai keluarkan 2,5%-nya. Nggak usah dihantui ketakutan, oh nanti kalau saya tidak keluarin nanti tidak bisa zakat. Enggak. Karena zakat memang ada syaratnya. Kalau enggak ini maka masuk dalam sedekah. Saya pernah berkurban dengan kambing super, tapi disalahkan oleh panitia karena lebih baik ikut patungan sapi karena dagingnya lebih banyak. Mohon pendapat Ustaz. Keliru panitianya nih. Dari mana pendapat dia begitu? Tetap semua ulama sepakat dalam semua buku fikih yang sunnah ya, buku-buku hadis juga jelas sekali bahwasanya lebih afdal orang berkurban dengan kambing dan domba. Karena Nabi SAW berkorban dengan kambing dan domba, bahkan domba. Dan ulama pernah saya pelajari dalam Sunan Nabi Daud di kelas di tingkat 3 kuliah dulu membahas masalah kurban ini, adha ini. Itu ulama sepakat dan banyak dalil sahihnya bahwasanya Nabi SAW berkurban dengan domba. Dan ulama juga mengatakan lebih afdal kalau dombanya berwarna putih hitam. Karena Nabi SAW berkorban dengan domba putih hitam. Lebih afdal lagi berkorban lebih dari 1 ekor. Karena Nabi SAW berkorban 120 ekor domba. Dan lebih afdal lagi menyembelih sendiri. Karena Nabi SAW menyembelih 63 ekor dengan tangan beliau SAW. Selebihnya Ali bin Abi Thalib yang lanjutkan. Itu afdaliyah. Jadi nggak bisa dikatakan sapi lebih afdal. Tetap sepakat ulama sapi dan unta itu nomor 2. Yang nomor 1 tetap kambing, tetap lebih afdal gitu. Jadi Anda tidak salah. Jika ada 2 orang yang dalam kondisi seperti ini, yang pertama punya semangat dalam menuntut ilmu, cukup mengerti tentang ilmu agama, tentang apa yang menjadi perintah dan larangan dari Allah, faham yang bisa membedakan antara yang baik dan buruk dari apa yang dilakukannya. Lalu kemudian ia melakukan dosa dan kemudian bertobat. Dan di suatu saat ternyata dia melakukan kembali dosa yang sama lalu kemudian bertobat lagi. Sedangkan orang kedua, dia bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk dan apa yang dilakukannya. Tapi dengan sengaja tidak mau menuntut ilmu untuk mencari tahu mana yang menjadi perintah dan larangan Allah. Dengan alasan bahwasanya Allah mengampuni dosa. Dan orang-orang yang tidak memiliki ilmu atau tidak tahu jika ada yang dilakukan itu adalah dosa. Oleh karena itu sengaja tidak mencari ilmu agar bisa leluasa melakukan ini dan itu. Pertanyaan saya, bagaimana pendapat Ustaz tentang Ustaz terhadap 2 orang ini? Saya tidak bisa membedakan 2 kondisi ini ya. Karena dua-duanya salah, gitu kan? Yang satu sudah tahu hukum melanggar, dia taubat benar, nggak apa-apa. Tapi dengan dia ulangi lagi kesalahannya berarti kesalahan, gitu kan? Nggak bisa dipertemukan ini orang yang faham ilmu agama melanggar dosa bertaubat dengan ada orang yang tahu halal haram tapi tidak mau nuntut ilmu. 2 contoh yang agak terpisah, gitu kan? Menurut saya, Allahu alam.
Kalau dia tidak menuntut ilmu, ya itu kerugian bagi dia sendiri. Karena kapan dia tidak faham hukum, itu kesalahan dia. Hari kiamat Allah akan tuntut dia, kenapa kau tidak lakukan? Oh, saya tidak tahu ilmunya. Ya, kenapa kau tidak belajar? Allah akan jelaskan pertanyaan masalah itu kan. Jadi itu jelas, harus dia nuntut ilmu. Dan ini tidak bisa dipertemukan dengan contoh yang pertama. Karena contoh yang pertama ini orang yang sudah faham tapi berbuat dosa. Dia tobat lagi, itu sudah benar jalan dia. Dia lakukan lagi dosa, ya itu manusia, bisa saja terjadi. Allah tidak pernah bosan sampai kalian bosan, kata Nabi SAW. Apakah kedua orang tersebut mendapatkan dosa yang sama? Tidak sama sekali. Jadi tidak sama dosa di antara keduanya. Apa hal yang mendasari perbedaan antara Salafiyun Yaman dan Salafiyun lulusan Madinah sehingga sering terdengar alumnus Yaman mentahdzir Salaf Madinah gitu. Jadi ini pertanyaan sebenarnya lebih khusus ya kepada para penuntut ilmu, itu bertanyanya juga bukan di tempat umum sebenarnya, tapi karena ditanyakan saya akan jawab. Sebenarnya kasus tahdzir namanya. Tahdzir ini mengingatkan orang yang berbuat salah. Ini atau menghajar, ya lebih tepatnya kalimat menghajar. Menghajar itu memboikot ahli bid'ah. Memboikot ya orang yang berbuat bid'ah. Ini sebenarnya pernah ada di zaman Nabi SAW. Di zaman Nabi SAW itu memang kalau orang berbuat dosa seperti 3 orang yang tidak ikut pada perang Tabuk kan, itu disuruh boikot oleh Nabi SAW. Dihimpitkan mereka, nggak ada yang ngomong, nggak ada yang berikan makanan, nggak ada yang transaksi mereka bisnis, agar mereka merasa dosanya salah ditinggalin. Sampai 3 orang ini betul-betul taubat kepada Allah, nggak mau lagi buat karena terboikot di seluruh Madinah waktu itu. Maka keluarlah sebuah hukum dalam buku-buku hadis adalah hajar ahli bid'ah, memboikot pelaku bid'ah, gitu kan? Agar mereka bisa tersempitkan dan tidak mau mengulangi lagi perbuatannya. Tapi memahami ini harus dengan ilmu, saudaraku, gitu kan? Teman-teman kita dari Yaman tidak mengambil ini, tidak memahami ini dengan umumnya pendapat ulama, cuma terfokus kepada beberapa ulama dari Yaman saja. Jadi pada saat mereka pulang ke Indonesia, mereka melihat siapapun berbuat bidah langsung diboikot, nggak salam, nggak ketemu, nggak dikunjungin, nggak dijenguk kalau sakit. Ini dari mana ini pemahamannya? Makanya Syekh Albani rahimahullah, saya pernah mengedit sendiri terjemahan buku beliau, Fatwa Syekh Albani, dan saya sendiri waktu itu saya pengeditnya ya, teman-teman terjemahan saya yang editkan. Saya dapatkan pendapat beliau yang luar biasa. Beliau mengatakan hajar ahli bidah itu berlaku kalau keadaannya sama dengan keadaan di zaman Nabi SAW. Di antaranya, di zaman Nabi SAW waktu diboikot penduduk pelaku bidah ini, pelaku maksiat ini, waktu diboikot, memang mayoritas Madinah adalah orang-orang yang soleh, gitu kan? Artinya pada saat memboikot 3-4 orang pelaku maksiat berefek, gitu kan? Mereka merasa terganggu, akhirnya takut. Tapi kalau kata Syekh Albani dibalik kasusnya, pelaku amal soleh lebih sedikit daripada ahli bidah, mau diboikot apanya? Antum sekarang mau boikot orang yang berzina di pinggir jalan, ditinggalin. Salah, itu butuh didakwahi. Kembali kepada fase Mekah. Kalau zaman sekarang ini fase Mekah. Bagaimana fase Mekah? Didakwahin, disabarin, terus begitu. Memang begitu. Karena kita masih sedikit jumlahnya. Ini pemahaman dengan ilmu syar'i yang benar gitu. Teman-teman kata dari Yaman tidak memahami ini. Mereka maunya pokoknya boikot saja, nggak usah salam, nggak usah gini. Ini nggak benar gitu kan. Ya, ini sering saya luruskan memang dalam beberapa pengajian. Walaupun ini pertanyaan lebih tidak masuk kepada teman-teman yang masih awam ya, karena mungkin tidak paham maksudnya. Tapi saya tekankan masalah itu. Ada masalah hajar ahli bidah namanya. Dalam Islam itu memang ada. Kalau kita mayoritas, kita boleh boikot mereka supaya mereka merasa terganggu dan akhirnya atau khawatir, takut. Nah, akhirnya mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya. Tapi kalau kita minoritas, nggak boleh masalah itu. Apa itu dana ihya turath dan mengapa? Ini juga sama, pertanyaan yang lebih sensitif ya. Tapi saya jelasin. Ihya turath adalah salah satu lembaga LSM dari ya Kuwait yang sering membantu Indonesia. Sudah Masya Allah sudah tahunan, saya kalau bahasakan sudah puluhan tahun bantu Indonesia. Sudah mungkin jutaan masjid yang dibangun, rumah anak yatim, sekolah-sekolah, banyak sekali yang dibantu oleh mereka, gitu kan. Banyak dai-dai yang dibiayai dan seterusnya. Programnya begitu. Kurang lebih kantornya ada di sekitar Kampung Melayu gitu kan. Saya kenal baik pimpinan beliau, pimpinannya itu salah satu tamatan dari Madinah senior kami dulu gitu kan. Dan ini mereka menjalankan masalah itu. Mereka menjalankan program-program yang sudah lama. Ada beberapa sekarang pendapat yang mengatakan bahwasanya bantuan dana dari Ihya Turath ini
nggak boleh diambil karena dua alasan. Yang pertama, Ihya Turath ini pada saat pernah terjadi ada orang yang membom sana sini, ternyata ada yang menunggangi nama mereka kemudian mengambil sumbangan juga. Tapi itu nggak ada salahnya Ihya Turath, apa hubungannya? Mereka tidak tahu kan, ternyata ada dai yang mengaku sunnah kemudian dikasih gaji bulanan gitu kan, tunggangan hidupnya, ternyata dia salah. Ini nggak ada hubungannya, karena setelah ketahuan diberhentikan sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya anggaran-anggaran yang diturunkan dari Kuwait, ya gitu kan, sumbangan masjid, sumbangan anak yatim dan segalanya. Itu biasanya teman-teman Ihya Turath dari sumbangan misalnya 100 juta, ada beberapa persen yang dipotong untuk administrasi kantor, gitu kan. Diturunkan misalnya 100 juta sumbangannya, mungkin 20 juta, saya tidak tahu jutaan, tapi totalnya berapa persen, tapi ada yang ditahan untuk administrasi kantor, gitu kan. Nah ini menurut sebagian teman-teman nggak boleh nih, mestinya kan semuanya disumbangin, nggak ada hubungannya sama kantor. Tapi jawaban mereka, kantor butuh gaji, pegawainya banyak, mau digaji dari mana? Dari sumbangan inilah yang dibagi, gitu kan. Itu kurang lebih yang ada di Ihya Turath, yang saya tahu, Allahu alam. Selain ini saya tidak pernah tahu apa-apa. Terakhir adalah, apakah Nabi Adam alaihissalam kelak akan ikut memikul dosa seluruh manusia? Karena kesalahan beliau telah membuat manusia terusir dari surga hingga berdampak kepada maksiat di muka bumi ini. Tidak. Taubat tajubu ma qablaha. Taubat menghapus semua dosa sebelumnya, gitu kan? Ada hadis Bukhari yang menarik dalam poin ini. Pernah kata Nabi SAW, Allah pertemukan Adam dan Musa. Lalu Musa berkata, wahai Adam, engkau telah mengeluarkan kami dari surga. Artinya kalau kau dulu tidak buat dosa, kita nggak akan ada di bumi ini, di surga semua sekarang. Kau kan ayah kami, tetap akan dinikahkan sama Hawa di surga pun keturunannya kita di surga semua. Gitu. Tapi karena perbuatan kamu maka kami turun di muka bumi ini. Lalu kata Adam alaihissalam, wahai Musa, apa kau ingin mendebati aku di sesuatu yang telah Allah takdirkan untuk aku? Artinya walaupun itu memang Nabi Adam alaihissalam melakukan pelanggaran, tapi tidak lepas dari takdirnya Allah. Karena Allah pada saat menciptakan Adam, sebelum menciptakan sudah dikatakan apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan jadikan di muka bumi khalifah. Memang di bumi, mau diturunkan di bumi. Awalnya Allah taruh di bumi, di surga. Dijadikanlah penyebab oleh Allah buah khuldi dimakan sehingga turun di bumi. Kata Adam alaihissalam, bahwa kau mau ingin mendebati saya, hai Musa, di sesuatu yang telah Allah takdirkan? Maka Musa pun diam. Kata Nabi SAW, Adam telah mengalahkan Musa. Adam telah mengalahkan Musa sampai 3 kali. Adam telah mengalahkan Musa. Ini takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Dan satu hal yang penting saudaraku sebagai penutup, jangan sibukkan diri pada hal-hal yang tidak bermanfaat buat kita. Maksudnya begini, saya bukan menyalahkan penanya, tidak. Tapi cobalah bertanya, halal haramnya apa ini yang kira-kira menambah ilmu kita. Karena kenapa Adam buat, kenapa Adam makan khuldi, kita nggak pernah tahu itu. Dan kira-kira apa manfaatnya buat kita? Kan gitu. Tidak ada. Apakah Adam nanti tanggung dosa semua manusia? Nggak ada manfaat yang kita bisa dapat di sisi amal jariah kita gitu ya. Cukup, oh Adam ayah kita pernah buat salah, intinya dia tobat, Allah terima, kan selesai. Ashabul Kahfi 7 orang, ada anjingnya. Perlu kita cari tahu di mana guanya, bagaimana mukanya, anjingnya warna apa gitu? Nggak perlu. Kisahnya, ibrohnya adalah orang soleh 7 orang sembunyi di gua karena rajanya zalim. Kemudian mereka Allah selamatkan karena keimanannya. Selesai. Berarti Allah punya kekuasaan untuk menyelamatkan orang yang beriman dari raja-raja yang zalim. Begitu maksudnya. Kisah Nabi Musa, Nabi Khidir, Nabi Shu'aib, Nabi Hud, Nabi Saleh. Baik, ambil pelajaran. Tidak perlu cari tahu Saleh itu di mana. Allah sebutkan Madian, oke, Madian. Selesai. Apa di sana Nabi Shu'aib kerjakan apa? Nabi Shu'aib begini-begini dakwahnya sudah. Selebihnya nggak perlu kita cari tahu, gitu kan? Bagaimana bentuk rumahnya dulu, bagaimana bentuk wajahnya, tidak perlu, kita ambil pelajaran saja, gitu kan? Kita ambil pelajaran, Allahu a'lam. Mungkin begitu. Baik, sampai sini insyaallah. Sekali lagi saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkahi majelis kita ini dan menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan Ramadan ini dengan penuh keimanan, penuh ilmu, ya penuh amal saleh, diberkahi semuanya, dan Allah ulangi Ramadan-Ramadan yang akan datang agar kita bisa bertemu lagi, tetap najis ilmu, dan juga mempertemukan kita di dunia ini sebagaimana kita ketemu sekarang, dipertemukan insyaallah di surga firdausnya tanpa hisab.
Mungkin itu kalau ada salah selama ini dari saya mohon maaf, dan kalau ada benar dari Allah Subhanahu wa taala, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.